Buto ijo merupakan makhluk gaib yang konon bisa diajak kerjasama untuk mendulang kekayaan yang melimpah, alias biasa kita sebut dengan pesugihan. Kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah tentang makhluk ini ya. Menurut narasumbernya, kisah ini terjadi sudah cukup lama, yaitu kisaran tahun 1987 di sebuah desa kecil di daerah Provinsi Jawa Tengah. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas atau menceritakan tentang sebuah kisah pesugihan, yaitu tumbal pesugihan Buto Ijo. Kita sebut saja namanya adalah Desa Kedunglor, walaupun ini bukan nama sebenarnya ya. Di desa ini kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Darmaji, begitu sering orang memanggilnya ya, adalah seorang petani seperti penduduk yang lainnya. Selain itu, Pak Darmaji juga mempunyai toko kelontong di depan rumahnya, pemirsa. Ada yang mengherankan ya dari beliau Pak Darmaji ini dibanding penduduk yang lainnya. Walaupun usahanya itu biasa-biasa saja, tetapi rumahnya itu benar-benar mewah seperti istana dan sangat bagus sekali. Namun sayang, rumah ini sangat sunyi karena Pak Darmaji itu hanya tinggal bersama istri dan seorang pembantunya. Sebenarnya Pak Darmaji ini dulunya itu punya seorang anak perempuan, tetapi anaknya tersebut telah meninggal dunia, pemirsa. Di belakang rumah Pak Darmaji ini terdapat sebuah sumur yang usianya itu cukup tua. Sumur ini sangat terkenal menyeramkan sekali ya. Banyak kejadian-kejadian aneh yang cukup mengherankan. Beberapa orang yang bekerja di tempat Pak Darmaji itu meninggal di sekitar sumur tua ini, pemirsa. Bahkan ada salah seorang yang meninggal dunia setelah mengambil air dari sumur tua ini. Menurut penuturan tetangga dekatnya, sumur itu setiap tahun selalu meminta korban. Bahkan sudah terhitung kurang lebih ada 5 orang yang meninggal hanya karena mengambil air dari sumur tersebut. Kini setelah adanya berita itu, penduduk sekitar tempat tinggal Pak Darmaji mulai mengambil jarak dan enggan untuk berhubungan dengan Pak Darmaji. Dengan adanya keadaan seperti ini, keadaan rumah Pak Darmaji menjadi bertambah sunyi ya. Bahkan sebagian penduduk merasa ngeri apabila lewat di samping rumah Pak Darmaji tersebut. Beberapa waktu yang lalu ada seorang keponakan Pak Darmaji yang tinggal di rumah tersebut, pemirsa. Rupanya keponakannya ini belum begitu tahu tentang keadaan pamannya sehingga ia pun bersikap biasa-biasa saja. Hingga beberapa waktu kemudian, ia mulai menemukan keanehan-keanehan selama ia tinggal di rumah tersebut. Salah satunya adalah bila ia mengambil air di sumur yang terletak di belakang rumah itu, ia selalu melihat ular di sekitar sumur tersebut. Ular itu kadang-kadang ada di bibir sumur,
Kadang-kadang juga ada di dalam sumur seperti ingin memperlihatkan sesuatu. Namun yang lebih mengherankan lagi, setiap malam, apalagi kalau malam Jumat, sepertinya ada jeritan-jeritan, dan setelah diperhatikan, suara itu berasal dari dalam sumur misterius tersebut, pemirsa. Suara-suara itu bila didengarkan baik-baik sangat menyayat hati. Pernah pada suatu ketika sang keponakannya itu menanyakan keadaan yang ganjil di sekitar rumah tersebut. Namun menurut Pak Darmaji ya, semua itu hanya perasaannya saja. Pada suatu malam, keponakan Pak Darmaji tersebut yang bernama Marlan ya, terpaksa buang air besar, yaitu ke kamar mandi yang letaknya di sebelah sumur tersebut. Mau tidak mau, ia harus melewati sumur misterius itu. Namun setelah langkahnya tinggal beberapa langkah lagi, sebelum mencapai sumur itu, dengan jelas telinganya itu mendengar suara yang sangat memilukan. Tolong aku. Oh, tolong aku. Suara itu seperti suara seseorang perempuan yang sangat menderita sekali. Marlan memasang telinganya baik-baik. Ternyata suara itu berasal dari dalam sumur tersebut, pemirsa. Dengan tubuh menggigil dan menahan rasa takut yang amat sangat, Marlan memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi di dalam sumur itu. Dan begitu matanya menengok ke dalam sumur itu, antara sadar dan tidak, matanya itu melihat sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Tiba-tiba di dalam sumur itu ada seorang raksasa yang sedang memakan paha seorang manusia dengan lahapnya. Sehingga ya, orang yang dimakan pahanya tersebut tentu saja menahan sakit yang amat sangat sekali. Kemudian mendadak mata Marlan berkunang-kunang dan akhirnya tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya Bu Darmaji sangat terkejut begitu melihat Marlan tergeletak di depan sumur itu. Ia sempat berprasangka jangan-jangan anak itu telah dimangsa siluman yang ada di dalam sumur itu. Namun Bu Darmaji itu agak lega ketika melihat anak itu perlahan-lahan menggeliat bangun ya. Dan saat terjaga, Marlan pun terkejut begitu melihat bibinya itu ya, Bu Darmaji tadi sudah berada di sampingnya. Sebenarnya Marlan ingin menceritakan apa yang terjadi ya, namun ia mengurungkan niat ini. Kini ia benar-benar menaruh curiga pada kehidupan paman dan bibinya dan adanya sesuatu yang tidak wajar di rumah tersebut.